Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yulianti, SMSI, sebagai dosen pengampu studi kelayakan bisnis dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis. Untuk kelompok 9 ini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Abdul Rahman dengan akhiran NIM 04. Yang kedua ada Fauzan Ramadan dengan akhiran NIM 014. Dan yang selanjutnya ada Ahmad Tasya Lopasya dengan akhiran NIM 019. Dan yang selanjutnya ada Retno Ardila Pertiwi dengan akhiran NIM 020 dan saya sendiri Dimas Yarja. Next. Yang pertama, Rahid Laundry adalah usaha rumahan yang memberikan jasa pencucian sepatu bagi masyarakat berlokasi di Kota Cimahi dan Bandung. Usaha ini menerima berbagai jenis sepatu yang ingin dicuci dengan hasil yang memuaskan. Konsumen tidak perlu khawatir untuk memakai jasa Rahid Laundry ini karena setiap sepatu yang akan dicuci diberikan treatment yang berbeda baik itu penggunaan bahan baku, sabun, sikat, dan pewangi. Tujuan pemasaran Rahid Laundry yaitu yang pertama, mengatasi kekhawatiran masyarakat dalam hal kebersihan sepatu. Yang kedua, menghasilkan dan memberikan inovasi dalam hal pelayanan jasa di masyarakat. Dan yang selanjutnya, memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Lalu untuk strategi pemasaran, yang pertama, menyediakan jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, menciptakan pelayanan yang berbeda dari persaingan lainnya. Dan yang terakhir, menyediakan jasa dengan harga yang terjangkau dan sebanding dengan nilai yang akan diberikan. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT Rahid Laundry. Yang pertama ada strength. Kelebihan yang ada pada usaha jasa laundry kami yaitu harga yang relatif lebih terjangkau dibanding dengan pesaing yang ada. Pelayanan jasa laundry ini berbeda dari kebanyakan laundry yang ada karena kami menyediakan jasa antar jemput bagi konsumen Rahid. Yang kedua ada weakness, di mana kekurangan pada usaha laundry kami yaitu dikarenakan usaha ini baru berdiri sehingga usaha ini belum dikenal oleh masyarakat serta kurangnya perlengkapan dan peralatan yang kami miliki. Yang selanjutnya ada opportunity, di mana peluang pada usaha ini karena saat ini banyak masyarakat yang menggunakan sepatu dalam kehidupan sehari-hari dan di zaman sekarang masyarakat sudah mulai peduli akan kebersihan dan penampilan yang rapi. Yang selanjutnya ada threats, di mana ancaman dari usaha ini yang mudah ditiru sehingga banyak pesaing yang bermunculan di bidang yang sama. Kemudian cuaca juga mempengaruhi proses pengeringan dan antar jemput sepatu. Di sisi lain, karena keterbatasan alat yang kami miliki, kami belum bisa membersihkan sepatu yang memenuhi. Next. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran Rahid Laundry, di mana yang pertama ada produk. Kami menyediakan produk berupa jasa yaitu laundry sepatu dengan tujuan untuk melayani masyarakat khususnya mahasiswa yang sibuk dengan kegiatan kuliahnya sehingga kurang memperhatikan kebersihan. Terutama sepatu yang sangat sering diabaikan kebersihannya oleh masyarakat, oleh mahasiswa dan juga masyarakat umum di semua kalangan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya saya Retno Ardila Pertiwi akan menjelaskan dan melanjutkan tentang price. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang tidak besar sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk pencucian sepatu reguler ditawarkan dengan harga Rp25.000 per sepasang sepatu, dan untuk pencucian sepatu deep clean ditawarkan dengan harga Rp30.000 per sepasang sepatu. Penentuan HPP dalam usaha laundry ini memakai status quo pricing, yaitu penetapan harga status quo adalah harga yang ditetapkan yang disesuaikan dengan harga pesaing. Next. Kemudian untuk place, usaha ini berlokasi di Jalan Pandai nomor 72 RT 2 RW 6 Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi 40523, menggunakan saluran distribusi 0 tahap yaitu produsen langsung ke konsumen. Dengan cara kami mengantarkan dan menjemput
jemput ke sana. Kemudian untuk promotion, periklanan ini bentuknya promosi yang dilakukan oleh Dry Fit Laundry ini adalah dengan menggunakan sosial media yang membuat iklan seperti di Instagram, Line, dan Facebook. Next. Untuk STP dari Dry Fit Laundry sendiri itu yang pertama ada segmenting. Segmenting ini berdasarkan demografis yaitu laki-laki dan perempuan di semua umur. Kemudian untuk segmentasi berdasarkan geografis yaitu khususnya masyarakat di sekitar kota Bandung dan kota Cimahi dan Bandung. Kemudian untuk segmentasi psikografi yaitu untuk kelas menengah atas, menengah-menengah, dan menengah bawah. Kemudian untuk targeting, usaha laundry dry fit ini menargetkan kaum pria dan wanita dari mulai remaja sampai dengan orang dewasa yang menggunakan sepatu jenis apapun dengan ukuran dan warna apapun. Kemudian untuk positioning, Dry Fit Laundry ini berinovasi dengan membuat laundry yang dapat dilakukan dengan sistem antar jemput sehingga memudahkan konsumen. Tagline dari dalam usaha laundry dry fit ini adalah Clean and Sweet Kersu. Kemudian di sini ada aspek teknis, di mana yang pertama itu ada lokasi proyek bisnis. Yang pertama itu ada letak pasar yang dituju. Letak pasar yang dituju oleh Dry Fit Laundry ini yaitu berada di kawasan sekitar kampus, karena tujuan konsumen dari Dry Fit itu adalah mahasiswa yang sebagaimana menggunakan sepatu. Namun kalangan dari selain mahasiswa seperti remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak itu menjadi target kami juga. Kemudian untuk yang kedua itu ada tenaga listrik dan air. Lokasi Dry Fit ini dipilih memiliki daya tarik listrik yang mencukupi untuk menjalankan peralatan seperti pengering, sepatu, dan AC. Kemudian untuk lokasi ini juga memiliki akses yang baik ke pasokan air bersih yang diperlukan untuk operasional mencuci sepatu seperti membilas. Kemudian yang ketiga ada suplai tenaga kerja, memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di Dry Fit ini dengan melihat keahlian dari masing-masing individu dan melihat juga kriteria dari usianya. Selain itu juga kami membuka lowongan kerja untuk umum seperti kasir, administrasi, pencuci sepatu, dan kurir. Dan setelah itu melakukan suplai tenaga kerja, kami juga akan merencanakan pelatihan khusus untuk karyawannya. Kemudian yang keempat ada fasilitas transportasi, di mana lokasi Dry Fit ini mudah diakses oleh transportasi umum untuk mempermudah konsumen yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu juga kami menyediakan area parkir untuk konsumen yang membawa kendaraan pribadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Natasha Lavasya dengan NIM 51112101019 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Selanjutnya di sini ada aspek teknis, yang kedua ada skala operasi. Untuk itu kami menargetkan 350 pasang sepatu untuk kategori deep clean untuk waktu 1 bulan dan 300 pasang sepatu untuk kategori reguler untuk kurun waktu 1 bulan. Dan untuk menjalankan penjualan tersebut diperlukan promosi yang mendukung seperti memberikan diskon dan untuk hari-hari tertentu kami membuat program. Untuk yang ketiga ada mesin dan equipment. Untuk menjalankan bisnis laundry sepatu dengan efisien dan profesional membutuhkan beberapa peralatan dan mesin khusus. Berikut adalah peralatannya. Yang pertama itu ada mesin sendiri itu ada mesin pengering. Mesin pengering sendiri itu membantu mengeringkan sepatu yang setelah dicuci, dan mereka akan sering menggunakannya udara panas atau udara dingin untuk menghilangkan kelembapan. Yang kedua ada equipment. Untuk equipment sendiri ada sikat dan perangkat pembersih tangan, meja kerja, peralatan perlindungan itu seperti perlindungan tangan, masker, dan kacamata pelindung, tempat penyimpanan dan rak, mesin kasir dan perangkat lunak, kasir, kursi, kain atau handuk. Next. Baik, dan untuk di aspek teknis juga ada layout. Dapat dilihat bahwa layoutnya di sebelah sini ini ada kasir, di sini ada ruang tunggu dan di sini ada kasirnya. Untuk di sebelah sini ada ruang cucinya dan di sebelah sini ada toilet. Ini untuk gambar dari atasnya 3 dimensinya dapat dilihat bahwa di sini pintu masuk dan di sini ruang tunggu pelanggan, di sini kasirnya, di sini masuk ke dalam ruang cuci dan di sini ada toilet. Next.
Dan ini untuk gambaran di ruang belakang ini ada ruang cucinya, bisa dilihat ada wastafel dan ada meja, ada jendela juga untuk udara dan ada kamar mandi juga. Selanjutnya ada aspek teknis yang kelima, itu teknologi. Teknologi itu dapat memberikan berbagai manfaat dalam usaha laundry sepatu sendiri, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan bisnis yang lebih baik, serta layanan pelanggan yang lebih baik. Dan berikut adalah beberapa teknologi yang mendukung usaha laundry sepatu. Yang pertama ada perangkat pelanggan Wi-Fi atau ruang tunggu, pemasaran digital, mesin pembayaran kartu debit kredit untuk memudahkan konsumennya sendiri, scan barcode QRIS untuk mempermudah konsumen dalam pembayaran yang tidak membawa uang cash. Selanjutnya ada aspek legalitas. Untuk dapatkan legalitas usaha, ada beberapa jenis perizinan yang perlu dipersiapkan. Antara lain ada akta pendirian, yang kedua ada surat keterangan domisili usaha, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, ada tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Sekian yang dapat saya paparkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Fauzan Arif akan melanjutkan untuk aspek AMDAL. Aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Proses penilaian dampak lingkungan yang harus dilakukan sebelum memulai atau mengembangkan sebuah usaha, termasuk usaha laundry. Tujuan dari AMDAL yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari kegiatan usaha tersebut dan merencanakan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lingkungan. Beberapa aspek AMDAL yang relevan untuk usaha cleaning atau laundry yaitu penggunaan bahan kimia, manajemen limbah, penggunaan energi dan air, pengelolaan peralatan dan limbah bahan kimia, dampak lalu lintas dan transportasi, dan yang terakhir perlindungan kesehatan masyarakat. Next. Berikut ada aspek manajemen. Yang pertama ada planning atau visi. Menyediakan usaha jasa cuci sepatu yang memberikan harga terjangkau untuk pelanggan dan dikelola dengan baik sehingga memberikan keuntungan yang untuk pelanggan dan pemilik. Misinya yaitu hasil cuci yang bersih dan harum, ketepatan waktu dalam penyelesaian, kerja ramah pada pelanggan, harga terjangkau. Next. Berikut aspek manajemen yang selanjutnya, organizing. Aspek organisasi dry laundry menggunakan struktur organisasi ini, di mana wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak atau pemilik atas yang diterapkan para karyawan untuk mencapai keberhasilan. Dikarenakan dry laundry merupakan jenis usaha yang memiliki karyawan yang sedikit. Berikutnya actuating. Berjalannya bisnis dry sangat tergantung pada kemampuan staff dry. Oleh karena itu, dry berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan pada tim dry, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini dalam proses mencuci sepatu yang benar. Kemudian controlling. Pertama, pemantauan kinerja pemantauan kinerja keuangan, pengendalian biaya, manajemen inventaris, pencatatan dan pelaporan transaksi, evaluasi kualitas layanan, pengendalian kualitas, pengelolaan jadwal kerja, analisis kinerja pasar, perencanaan peningkatan, penggunaan teknologi, dan pemantauan kepatuhan hukum. Berikut aspek ekonomi. Aspek ekonomi pada usaha laundry sepatu melibatkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis tersebut. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada permintaan pasar. Analisis permintaan pasar adalah kunci untuk menilai potensi ekonomi bisnis laundry sepatu. Faktor seperti jumlah pengguna sepatu di wilayah target, tren fashion, dan kebutuhan pemeliharaan sepatu dapat mempengaruhi permintaan. Kedua, ada harga dan strategi penetapan harga. Penetapan harga yang tepat adalah kunci keberhasilan ekonomi. Harga yang bersaing dan sesuai dengan kualitas layanan yang ditawarkan dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional mencakup biaya deterjen, peralatan pembersih, upah karyawan, sewa tempat usaha, dan biaya lainnya.
Keempat, pemasaran dan promosi. Usaha laundry sepatu memerlukan strategi pemasaran yang baik untuk menjangkau pelanggan potensial. Investasi dalam promosi online, kemitraan dengan toko sepatu lokal, atau program loyalitas pelanggan dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan bisnis. Berikutnya, teknologi dan otomatisasi. Penerapan teknologi dan otomatisasi dalam proses pencucian sepatu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya tenaga kerja. Investasi awal dalam peralatan modern mungkin diperlukan, tetapi dapat membawa manfaat yang panjang. Berikutnya, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dapat menjadi nilai tambah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial pada bisnis laundry sepatu mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan interaksi sosial, nilai-nilai masyarakat, dan dampak sosial dari kegiatan bisnis tersebut. Berikut adalah beberapa aspek sosial yang perlu dipertimbangkan dalam konteks laundry sepatu. Yang pertama adalah kebersihan dan kesehatan. Masyarakat umumnya menghargai kebersihan dan kesehatan. Bisnis laundry sepatu yang menjunjung tinggi standar kebersihan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan publik dan mendapat dukungan dari pelanggan. Yang kedua adalah kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan. Aspek sosial juga terkait dengan kualitas layanan. Kepercayaan pelanggan dapat dibangun melalui layanan yang baik, transparansi, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah komitmen terhadap pelanggan lokal. Menjadi anggota aktif dalam komunitas lokal dapat meningkatkan citra sosial bisnis. Mengambil bagian dalam acara-acara komunitas, mendukung amal lokal, atau berkolaborasi dengan bisnis lokal lainnya. Bisnis lokal lainnya adalah cara untuk memperkuat ikatan sosial. Dan yang terakhir adalah kebijakan pekerjaan dan kesejahteraan karyawan. Menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan seperti jaminan kesehatan, cuti yang adil, dan kondisi kerja yang aman dapat meningkatkan dampak positif secara sosial. Dengan memahami dan memperhatikan aspek-aspek sosial ini, bisnis laundry sepatu dapat berkontribusi positif pada masyarakat sekitar dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan serta komunitas lokal. Selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang pertama ada owner atau sebagai kepala yang memegang laundry sepatu. Langsung bawah itu ada bagian SDM, bagian keuangan, bagian operasi, bagian pemasaran, dan diikuti oleh staf-stafnya. Selanjutnya untuk aspek keuangan, di tahun 0 investasi ditetapkan sebesar 7.350.000, dan untuk tahun ke-1 ditetapkan investasi sebesar 2.219.000. Benefit yang ditetapkan pada tahun pertama yaitu 1.092.000 dan seterusnya. Untuk kos pada tahun pertama ditetapkan sebesar 245.000. Untuk NB didapat dari benefit dikurangi kos. Apabila di tahun 1 atau 2 atau 3 kita dapat investasi, maka dikurangi investasi juga. Kemudian PV di sini didapatkan dari NB dikali DF. PV di sini didapatkan minus 1.203.244 dan seterusnya. Dan TPV di sini didapatkan sebesar 10.764.172. Kemudian NPV didapatkan sebesar 3.414.172 yang didapatkan dari PV positif dikurangi PV negatif. Untuk NPCN senilai 1,4645 yang didapatkan dari PV positif dikurangi PV negatif. Untuk payback period didapat selama 3 tahun dari investasi dikurangi PV tahun ke-1, kemudian hasilnya sebesar 6.146.756 dikurangi lagi oleh tahun kedua dan seterusnya sampai tidak bisa dikurangi lagi. Dan yang terakhir di sini ada IRR. Di sini IRR didapatkan di DF 27% dengan total present value atau TPV sebesar 7.143.415 dan NPV minus 206.585. Dan untuk IRR-nya berdasarkan perhitungan menggunakan rumus IRR yaitu RR
ditambah MPVRR dibagi inter PVRR kurang inter PVRT dikali RT kurang IRR didapat hasilnya 26,25 atau 26,26%. Baik, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.